Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dalam masa Advent yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya iman, Engkau menerangi hati kami dengan harapan akan kedatangan Putra-Mu. Berkuasalah atas diri kami, agar kami layak menerima kehadiran-Mu dalam Ekaristi ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan ini, kita sering menjumpai orang yang justru iri hati dengan orang-orang yang bisa melakukan hal-hal baik. Juga tidak jarang kita menemukan orang-orang yang iri hati dengan sesamanya yang kelihatannya lebih sukses dan berhasil. Seolah-olah tidak rela bila ada orang lain yang bisa dan berani membantu, menghibur, menyembuhkan, menguatkan orang lain atau lebih sukses daripada dia. Sebetulnya orang seperti ini tidak sanggup melakukan kebaikan seperti orang lain tunjukkan. Mereka iri hati, benci, dengki, dan bahkan ada keinginan untuk menyingkirkan sesama yang berbuat baik.
iri hati dan kebencian membutakan mata dan hati mereka terhadap segala kebaikan yang dilakukan orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ini juga yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka iri hati dan benci terhadap Yesus yang banyak melakukan hal-hal baik, yaitu menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan bisu bisa berbicara, serta orang-orang yang mengalami kesedihan. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita, di mana orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi datang bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu telah dibutakan oleh egoisme, iri hati, dan kebencian mereka sendiri, sehingga tidak mampu melihat apalagi menemukan kuasa ilahi dalam diri dan tindakan Yesus. Oleh sebab itu, mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa mana Ia melakukan hal-hal itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimana dengan kita yang hidup zaman sekarang? Kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Mungkin kita menjadi cerminan sikap imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi pada zaman ini, di mana hati kita, hidup kita masih sering dipenuhi dengan rasa benci, iri, cemburu dengan sesama kita yang kelihatan lebih berhasil daripada lain. Kita iri hati dengan sesama kita karena kelihatannya orang lain itu atau sesama kita lebih banyak melakukan hal yang baik daripada kita. Kita iri hati karena kita merasa tersaingi dalam menjalani kehidupan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Advent adalah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk masuk ke dalam diri kita sendiri, lalu memeriksa batin kita. Apakah kita memiliki keluasan hati untuk bersyukur atas orang lain yang tekun berbuat baik? Apakah hidup kita tidak selalu diwarnai oleh rasa iri dan cemburu? Apakah relasi kita dengan sesama, dengan Tuhan, sungguh berjalan dengan baik? Ataukah hati kita tertutup dan buta karena diliputi oleh iri hati dan dengki? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita dalam masa Advent ini sungguh-sungguh masuk ke dalam kedalaman relung hati kita untuk sungguh memeriksa dan menyadari apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.